Oke, Sebong datang lagi dengan celoteh-celotehnya. Kali ini Sebong pengen menjadi seorang pakar ekonomi. Ngeri kali lah itu. Akhir Desember atau hingga awal Januari dunia dikejutkan dengan datangnya virus COVID-19. Bukan hanya bidang kesehatan yang mengalami keterpurukan. Dampak dari COVID masuk kepada namanya perekonomian. Dan sekarang ada banyak negara yang mulai berani mengatakan kepada publik, kami resesi. Mereka mengalami resesi ekonomi. Di Uni Eropa ada Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia. Di Asia, Korea Selatan, dan Singapura sudah mengumandangkan mereka resesi ekonomi. Pertanyaannya, Indonesia kapan? Itu menjadi suatu pertanyaan yang menggelitik dan mengganggu si Epo. Kenapa? Pasca COVID datang, kita tahu bagaimana ekonomi kita terganggu. Bagaimana bangsa kita terganggu. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan deflasi yang tidak bisa dikondisikan, neraca perdagangan yang defisit sehingga mengganggu cadangan devisa negara, penjualan retail yang menurun, terpuruknya industri manufaktur, PHK yang semakin meningkat, lapangan kerja merosot, kredit macet, perbankan membengkak, kriminalitas meningkat, orang tak mampu membeli, dan UMKM rata-rata gulung tikar. Dan hal itu juga ditunjukkan dengan data. Data dari Menteri Keuangan, data dari BI, dan data dari Indef mengatakan pertumbuhan perekonomian Indonesia dari kuartal pertama hingga sekarang kita di kuartal ketiga mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan. Oke, di kuartal pertama kita masih bisa bertahan karena angka defisit penurunannya masih di angka 2,9%. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita mengalami penurunan sampai dengan minus. Menurut Menkyu, menurut BI, menurut Indef, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua di minus 2,8 hingga minus 5,1. Dan sekarang memasuki kuartal ketiga dan telah dimulai. Tetap saja kita mengalami yang namanya defisit. Kita mengalami gangguan pertumbuhan ekonomi. Di kuartal kedua kita tahu bagaimana negara ini memberikan stimulasi kepada warganya sebanyak 500 triliun melalui perbankan. Ternyata tidak berefek, malah terjun bebas. Dan baru-baru ini Jokowi juga berkata, dia akan memberikan stimulus lagi 100 triliun. Tapi kali ini bukan kepada UMKM atau masyarakat pada umumnya yang mandek, tapi kepada perusahaan-perusahaan yang besar. Nyatanya, tetap saja grafik pertumbuhan ekonomi kita berada pada titik level minus. Sandiaga Uno berkata, kalau pemerintah tidak umumkan tanggal 5, ingat tanggal 5 Agustus 2020, Indonesia masuk dalam jurang resesi. Mau kemana bangsa ini? Mau kemana bangsa ini? Apakah kembali kita mengulangi kesalahan ketika COVID melanda? Di akhir Desember hingga awal Januari, seluruh dunia mengatakan perang terhadap COVID. Tapi Indonesia nyantai. Bahkan Menteri Kesehatan kita menantang WHO, berkata kepada WHO, "Hei WHO, datang kau ke Indonesia. Tidak ada COVID di Indonesia." Pertengahan Maret, Indonesia digegerkan dengan satu penemuan COVID, terinfeksi COVID. Tapi apa yang dilakukan Menteri Kesehatan? Minum jahe, minum yang pedas-pedas, yang panas-panas. Aduh. Terganggu kembali perekonomian, harga-harga produk itu naik, mencekik. Masyarakat menghabiskan uang ke sana. Tapi nyatanya tidak ada gunanya. Kita mengalami keterlambatan dalam mengatasi COVID. Kini, apakah kita juga akan mengalami keterlambatan untuk memperbaiki ekonomi kita? Apakah pemerintah tidak mau jujur, tidak mau terus terang bahwa Indonesia telah masuk dalam jurang resesi ekonomi? Kapan Indonesia mau jujur?
Mari jujur, agar bisa kita perbaiki. Oke, ketemu lagi dalam Celoteh Si Ebong dalam sesi berikutnya. Mwah!